Sidang Pengadilan Agama Selawi. Kami menginformasikan di ruang sidang 1 sebentar lagi persidangan akan segera dimulai. Kami himbau kepada para pihak yang akan masuk persidangan di ruang sidang 1 untuk segera menunggu di depan ruang sidang 1 karena sidang akan segera dimulai. Terima kasih. Kepada majelis hakim, kami persilahkan untuk masuk ke ruang persidangan. Baik, sebelum memulai persidangan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Agama Selawi yang mengadili perkara perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis pada hari ini, Selasa, tanggal 2 Juli 2024, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kemudian kami panggil para pihak nomor perkara 01234 garing PDTG garing 2024 garing PA Selawi atas nama saudari Qulubil A'yuni melawan saudara Diva Sohibul atau kuasa hukumnya agar dapat memasuki ruang sidang 1. Selamat pagi, saudara penggugat. Selamat pagi yang mulia. Apakah penggugat hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan sudah siap mengikuti persidangan pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat yang mulia. Selamat pagi tergugat. Selamat pagi yang mulia. Apakah tergugat hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan sudah siap mengikuti persidangan pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat yang mulia dan siap untuk menjalani sidang ini yang mulia. Baik, sebelum memulai persidangan pada pagi hari ini, saya akan mengecek para identitas saudara penggugat dan tergugat. Yang penggugat, apakah benar saudara penggugat atas nama Qulubil A'yuni? Benar yang mulia. Berapa umur saudara? 21 tahun yang mulia. Di mana sekarang saudara penggugat bertempat tinggal? Di Desa Pucang Lumbu, Kecamatan Bojong yang mulia. Baik, apakah saudara dalam perkara ini akan maju sendiri atau didampingi kuasa hukum? Sendiri yang mulia. Baik, selanjutnya saya akan mengecek identitas tergugat. Tergugat atas nama Diva Sohibul. Benar yang mulia. Berapa umur tergugat? Umur saya 25 tahun yang mulia. Apakah saudara dalam perkara ini akan maju sendiri atau didampingi kuasa hukum? Saya maju sendirian yang mulia. Baik, karena identitas penggugat dan tergugat sudah terpenuhi, majelis hakim akan mengupayakan perdamaian dengan menyampaikan beberapa narasi penasehat untuk penggugat dan tergugat. Saudara penggugat dan tergugat, sebelum perkara ini akan kami periksa, saya akan mengajak saudara-saudara untuk merenungkan kembali makna sebuah kebersamaan, sebuah keluarga yang dibangun dengan rasa cinta dan kasih sayang. Jika ada perselisihan atau permasalahan harus mampu dikendalikan dan diselesaikan dengan baik. Paham? Paham yang mulia. Baik, selanjutnya silakan bagi hakim anggota untuk bisa menasihati para pihak. Baik, terima kasih untuk ketua majelis. Untuk penggugat dan tergugat, sebelum perkara ini kami periksa, kami mengajak penggugat dan tergugat untuk merenungkan kembali arti kebersamaan dalam keluarga. Dalam agama Islam, pernikahan adalah ikatan suci, tidak hanya di manusia tapi juga melibatkan Allah SWT.
Allah SWT membenci perceraian dua orang muslim seperti yang diriwayatkan Abdullah bin Umar bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan asal seluruh tindakan yang sah yang paling dibenci oleh Allah adalah perceraian. Perceraian di sini bukan hanya merugikan antara istri dan suami, akan tetapi merugikan bagi nanti anak kalian. Di sini anak kalian mempunyai masa depan yang indah, tidak hanya terpaku pada orang tua, tetapi ingin adanya keluarga yang baik yang nantinya bisa membawa kecerdasan buat anak. Nah, perlu diketahui untuk penggugat dan tergugat, perdamaian di sini sangat dibutuhkan untuk anak-anak kalian. Saya ingin bertanya langsung kepada penggugat, bagaimana saudara penggugat, apakah perkara ini tetap akan dilanjutkan atau tidak? Ya, yang mulia, saya sudah tidak kuat lagi dengan suami saya, jadi saya tetap melanjutkan perceraian. Ya, kalau memang dari penggugat sudah tidak mau lanjut dengan tergugat, perkara ini saya akan lanjutkan. Silakan untuk ketua majelis untuk melanjutkan perkara ini. Saudara penggugat dan tergugat, mengingat upaya damai pada sidang kali ini belum berhasil, maka perkara ini akan dilanjutkan untuk mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Saudara berdua diharuskan untuk melakukan mediasi. Apakah saudara akan memilih sendiri atau kami tetapkan? Bagaimana saudara penggugat? Saya milih ditetapkan oleh Majelis yang mulia. Bagaimana saudara tergugat? Apakah akan memilih mediator sendiri atau kami tetapkan? Ya, yang mulia, untuk mediator terserah yang mulia. Baiklah, kami akan menunjuk saudara Ibu Marsyanda Putri SH sebagai mediator. Untuk itu kami akan membacakan penetapan mengenai penunjukan mediator. Penetapan nomor 01234 garing PDT titik G garing 2024 garing PA Slawi. Bismillahirrahmanirrahim. Ketua Majelis Pengadilan Agama Slawi membaca surat gugatan penggugat tertanggal 2 Juli 2024 nomor 01234 garing PDTG garing 2024 garing PA Slawi dalam perkara cerai gugat antara Ulubil Ayuni melawan Sohibul Diva Sohibul dengan amar menetapkan yang pertama menunjuk saudara Ibu Marsyanda Putri SH sebagai mediator dalam perkara nomor 01234 garing PDTG garing 2024 garing PA Slawi. Yang kedua, menetapkan proses mediasi paling lama 30 hari kerja terhitung sejak tanggal penetapan ini. Yang ketiga, memerintahkan mediator untuk melaporkan hasil mediasi kepada majelis hakim. Ditetapkan di Slawi pada tanggal 2 Juli 2024. Ketua Majelis Rizky Suhan SHMH. Untuk persidangan kali ini sudah cukup. Saudara-saudara silakan menghadap mediator untuk melakukan mediasi. Sudah paham? Paham, yang mulia. Sidang ditunda sampai dengan minggu depan hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 guna memberikan kesempatan kepada penggugat dan tergugat untuk mengikuti proses mediasi serta diperintahkan kepada penggugat dan tergugat dengan didampingi kuasanya masing-masing supaya hadir kembali dalam sidang yang telah ditetapkan tanpa dipanggil lagi. Selanjutnya sidang dinyatakan ditutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Marsyanda Putri Sabrina sebagai mediator di Pengadilan Agama Slawi. Untuk agenda hari ini adalah mediasi perceraian dari penggugat Ulubil Ayuni dan tergugat saudara Diva. Betul? Gimana, mau bercerai saudara Ulubil Ayuni? Nggak mau rukun aja? Kenapa? Suami saya jadi anak. Sebelumnya sudah dilakukan mediasi secara kekeluargaan atau belum? Sudah, Hasilnya bagaimana? tetap nggak bisa damai.
Apa dari tergugat ingin mempertahankan hubungan keluarga ini? Apakah dari pernikahan ini sudah menghasilkan anak, sudah mempunyai anak? Sudah. Apakah dari pihak penggugat dan tergugat tidak kasihan dengan anak-anaknya? Ya, kasihan. Untuk perceraian ini apakah tidak bisa dipertimbangkan lagi penggugat? Sudah tidak bisa. Baik, semoga nasihat ini bisa membuat perdamaian antara penggugat dan tergugat dan merubah hati penggugat untuk mencabut perceraian ini ya. Baik, kalau begitu saya selaku mediator tidak bisa memaksakan kehendak penggugat dan tergugat. Jadi selanjutnya saya sebagai mediator akan membuatkan laporan bahwa mediasi kali ini tidak berhasil. Sebelumnya bisa ditandatangan terlebih dahulu. Sini. Terima kasih. Saya mohon maaf apabila pernyataan pada mediasi kali ini menyinggung para pihak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Agama Slawi yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis pada hari ini 9 Juli 2024 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kemudian kami panggil para pihak-pihak nomor perkara 01234 garing PPDG garing 2024 garing PA Slawi antara saudari Qulubil Aini melawan saudara Diva Suhaibun atau kuasa hukumnya agar dapat masuk ke ruang sidang 1. Saudara penggugat dan tergugat, kami telah menerima laporan dari mediator mengenai hasil mediasi saudara berdua yang dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 2024 yang ternyata hasilnya gagal atau tidak berhasil. Apakah itu benar, saudara penggugat? Benar yang mulia. Baik, apakah itu benar, saudara tergugat? Benar yang mulia. Baik, sebelum melanjutkan persidangan pada pagi hari ini, Majelis Hakim berusaha mendamaikan antara penggugat dan tergugat agar bisa berdamai. Silakan Hakim Anggota 2 untuk bisa menasihati para pihak. Terima kasih Ketua Majelis. Untuk saudara penggugat dan tergugat, untuk permasalahan ini menurut kami lebih baik saudara penggugat dan tergugat menyadari kekurangan masing-masing dan mengakui adanya kelebihan masing-masing. Saling mengedepankan komunikasi dua arah, jangan cepat mengambil keputusan untuk bercerai. Permasalahan ini diselesaikan dengan cara damai saja. Bagaimana saudara penggugat dan tergugat? Tetap dilanjutkan yang mulia. Saya menolak yang mulia, akan tetapi dari penggugat sendiri tetap untuk melanjutkan perkara ini yang mulia. Baiklah, oleh karena itu upaya perdamaian baik yang dilakukan oleh mediator maupun oleh majelis hakim tidak berhasil, maka sidang dinyatakan tertutup untuk umum. Agenda selanjutnya yaitu pembacaan suratan gugatan. Silakan bagi saudara penggugat untuk menyerahkan surat gugatannya. Sebentar, ini bisa dikasihkan ke silakan penggugat untuk bisa membacakan surat gugatan. Mau dibaca atau dianggap dibaca? Dianggap dibaca yang mulia. Bagaimana saudara tergugat? Apakah sudah paham dan mengerti isi dari gugatan penggugat? Mengerti yang mulia. Baik, selanjutnya saudara tergugat mempunyai hak untuk menjawabnya. Apakah saudara tergugat sudah siap menjawab gugatan dari penggugat? Sudah siap yang mulia, saya akan menjawab secara lisan pada hari ini.
Baik, karena saudara tergugat akan menjawab surat gugatan dari penggugat secara lisan, maka silakan menjawab dari pertanyaan-pertanyaan saya. Mengerti? Siap, mengerti yang mulia. Apakah benar bahwa penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Agustus 2022? Benar yang mulia. Apakah benar bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat yang beralamat di Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal? Benar yang mulia. Saudara tergugat, apakah benar bahwa sejak awal pernikahan kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat berjalan harmonis dan membahagiakan layaknya suami istri? Akan tetapi sekitar bulan Januari 2023 kehidupan rumah tangga mulai dan sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran. Benar yang mulia. Saudara tergugat, apakah benar bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena masalah faktor kebutuhan ekonomi, yang mana pemberian uang nafkah tergugat kepada penggugat sangatlah kurang dan jumlahnya tidak seberapa karena tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari? Tidak benar yang mulia. Mungkin dari penggugat sendiri itu tidak mensyukuri apa yang sudah diberikan oleh saya yang mulia. Baik, majelis hakim selanjutnya akan memberikan kesempatan kepada penggugat untuk mengajukan replik atas jawaban tergugat. Bagaimana saudara penggugat? Apakah saudara sudah siap dengan repliknya? Belum siap yang mulia, saya butuh waktu 1 minggu untuk mengajukan replik secara tertulis. Bagaimana? Oke, baik. Sidang dinyatakan terbuka untuk umum dan ditunda sampai hari Selasa depan 23 Juli 2024 untuk memberi kesempatan kepada penggugat menyampaikan repliknya dan diperintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk bisa hadir kembali tanpa dipanggil lagi. Mengerti? Siap mengerti yang mulia. Sidang dinyatakan ditutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Agama Slawi yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis pada hari ini Selasa 23 Juli 2024 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kemudian kami panggil para pihak nomor perkara 01234 garing PDPG garing 2024 garing PA Slawi antara saudari Qulubil Ayuni melawan saudara Diva Soebul atau kuasa hukumnya agar dapat masuk ke ruang sidang 1. Baik, sebelum memulai persidangan pada pagi hari ini, Hakim Majelis wajib memberikan nasihat untuk para penggugat dan tergugat. Sebelumnya, apakah penggugat sudah ada komunikasi kembali terkait permasalahan ini dengan cara kekeluargaan? Sudah yang mulia, tapi saya tetap untuk melanjutkan perceraian ini. Bagaimana dengan saudara tergugat? Sudah yang mulia, tapi dari pihak penggugat masih tetap kekeh untuk mengajukan perkara ini yang mulia. Baik, karena penggugat tetap bersiku dengan gugatannya, maka sidang dinyatakan tertutup untuk umum. Agenda sidang pada hari ini adalah replik penggugat. Silakan bagi penggugat untuk bisa memberikan repliknya. Ternyata ini bisa. Ini kasihkan ke Baik, silakan saudara penggugat untuk bisa membacakan repliknya. Mau dibaca atau sudah dianggap dibaca? Sudah dianggap dibaca yang mulia. Baik, bagaimana saudara tergugat? Apakah sudah mengerti dan paham atas replik dari penggugat? Mengerti yang mulia. Bagaimana saudara penggugat? Apakah masih ada lagi yang akan saudara sampaikan? Tidak ada, sudah cukup yang mulia.
Baik, selanjutnya saudara tergugat mempunyai hak untuk mengajukan duplik atas replik penggugat. Bagaimana? Apakah sudah siap untuk dupliknya? Sudah siap yang mulia, saya akan menjawab duplik secara lisan pada hari ini. Baiklah, karena saudara tergugat ingin menyampaikan duplik secara lisan, silakan disampaikan secara lisan pada pagi hari ini. Baik, di sini saya akan menyampaikan duplik secara lisan pada hari ini dengan pokok perkara. Yang pertama, saya tetap dengan dalil yang pertama, saya menolak untuk bercerai. Terus yang kedua, itu saya membantah tuduhan dari penggugat bahwasanya saya melakukan atau bermain judi online. Terus yang ketiga, untuk masalah nafkah, saya membenarkan bahwa saya menafkahi istri saya itu seadanya. Mungkin dari pihak penggugat itu kurang bersyukur, mungkin seperti itu ya. Baik, bagaimana? Apakah masih ada lagi? Apakah masih ada lagi yang akan saudara tergugat sampaikan? Sudah cukup, Pak. Setelah proses replik duplik selesai, maka agenda sidang dilanjutkan dengan pembuktian, baik berupa bukti surat maupun bukti yang lainnya, dan menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di depan sidang. Kami harapkan kepada saudara penggugat dan saudara tergugat untuk menghadirkan minimal 2 orang saksi dengan disertai identitas berupa fotokopi KTP atau SIM. Bagaimana saudara penggugat dan tergugat? Apakah hari ini sudah siap untuk menghadirkan saksi-saksi? Belum siap yang mulia. Bagaimana dengan saudara tergugat? Belum siap yang mulia. Sidang dinyatakan terbuka untuk umum dan ditunda sampai hari Selasa 30 Juli 2024 untuk memberi kesempatan kepada penggugat dan tergugat menyampaikan pembuktian dengan membawa bukti surat dan saksi-saksi, dan diperintahkan kepada penggugat dan tergugat supaya hadir kembali tanpa dipanggil lagi. Mengerti? Siap mengerti Siap yang mengerti mulia. yang mulia. Sidang dinyatakan ditutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Agama Slawi yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis pada hari ini, Selasa 30 Juli 2024, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kemudian kami panggil para pihak dari nomor perkara 01234 garing PDT garing 2024 garing tahun. Antara dari dua pihak ini melawan saudara Diva Sohibul atau kuasa hukumnya agar dapat masuk ke ruang persidangan. Saudara penggugat, apakah saudara bisa berdamai saja dan hidup bersama lagi dengan saudara tergugat? Tidak bisa lagi yang mulia, saya tetap melanjutkannya. Bagaimana dengan saudara tergugat? Apakah mau berdamai dan dicabut untuk perkara ini? Bagaimana saudara tergugat? Apakah saudara bisa berdamai saja dengan hidup bersama lagi dengan saudara penggugat? Sebenarnya untuk saya sendiri bisa yang mulia, tetapi mau gimana lagi, dari istri saya sendiri itu tidak mau kembali atau tidak mau rujuk kembali yang mulia. Baik karena saudara penggugat tetap bersikuku dengan gugatannya, maka sidang dinyatakan tertutup untuk umum. Agenda sidang pada hari ini yaitu pembuktian dari penggugat dan tergugat. Bagaimana saudara penggugat? Apakah saudara sudah siap mengajukan bukti-bukti? Saya sudah menyiapkan bukti dan 2 saksi saya. Baik, silakan saudara penggugat untuk bisa memberikan bukti-buktinya. Untuk mengurangi dulu. Saudara penggugat, apakah masih ada bukti surat yang lainnya? Sudah cukup yang mulia. Baik, silakan panitia untuk bisa memanggil para saksi.
saksi pertama. Kemudian kami panggil saksi-saksi dari saudari Kulupila ini agar dapat masuk ke ruang sidang 1. Silakan para saksi bisa duduk di depan. Kanan kiri ya. Selamat pagi para saksi. Pagi. Apakah saudara bersedia untuk disumpah? Bersedia yang mulia. Silakan para saksi untuk berdiri dan ikuti kata-kata saya. Saudara saksi, silakan ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi, Wallahi, demi Allah, demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar, bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain kecuali yang sebenarnya. tidak lain kecuali yang sebenarnya. Saudara saksi, Anda telah disumpah, berarti Anda telah berjanji untuk memberikan keterangan yang jujur dan benar. Tanggung jawab Anda tidak hanya kepada kita yang mendengar di sini, tetapi juga kepada Tuhan. Saudara mengerti? Mengerti yang mulia. Silakan bisa duduk kembali. Untuk melanjutkan pemeriksaan saksi ini, saya akan memeriksa saksi satu persatu. Silakan untuk saksi kedua bisa keluar terlebih dahulu. Siapa nama Anda dan hubungan Anda dengan penggugat sebagai apa? Saya Wulandari Bu, sebagai adik dari Kulupila ini. Baik, saya akan melanjutkan terkait pemeriksaan saksi. Bisa jawab pertanyaan dari saya. Apakah saksi kenal dengan penggugat? Iya, saya kenal dengan penggugat atas nama Kulupila ini yang mulia. Di mana penggugat dan tergugat tinggal bersama setelah menikah? Tergugat dan penggugat tinggal di rumah orang tua Kulupila ini yang mulia. Apakah penggugat dan tergugat sudah dikaruniai anak? Iya yang mulia, mereka telah dikaruniai seorang anak. Apa yang saksi ketahui tentang rumah tangga penggugat dan tergugat? Yang saya ketahui dari rumah tangga Kulupila ini selama beberapa tahun belakang ini mengalami banyak pertengkaran yang mulia. Setahu saya tergugat itu sering melakukan judi online dan jarang menafkahi Kulupila ini. Begitu yang mulia. Apakah sampai sekarang penggugat dan tergugat masih tinggal bersama? Tidak yang mulia, Kulupila ini tetap tinggal di rumah orang tuanya dan tergugat pulang ke rumah orang tuanya selama kurang lebih 1 tahun. Apakah selama tergugat pergi keduanya masih ada komunikasi lagi? Tidak yang mulia, mereka tidak memiliki hubungan lagi setelah berpisah. Apakah dari pihak keluarga pernah mendamaikan antara penggugat dan tergugat? Sudah yang mulia, dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan antara Kulupila Yuni dan Diva. Baik, untuk pemeriksaan saksi pertama sudah cukup. Silakan untuk saksi pertama untuk meninggalkan ruangan sidang. Baik, terima kasih yang mulia. Kemudian kami panggil lagi saksi kedua dari pihak Kulupila ini agar masuk ke ruang persidangan. 3. Baik, untuk saksi kedua, siapa nama Anda dan apa hubungan Anda kenal dengan penggugat? Nama saya Nabila, saya tetangga dari penggugat dan tergugat. Di mana penggugat dan tergugat tinggal bersama setelah menikah? Di rumah orang tua penggugat. Apakah penggugat dan tergugat sudah dikaruniai anak? Sudah dikaruniai 1 orang anak. Apa yang saksi ketahui tentang rumah tangga penggugat dan tergugat? Yang saya lihat sendiri itu penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.
apa saksi mengetahui penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat? Penyebabnya itu dari tergugat bermain judi online dan juga sudah beberapa kali tidak menafkahi sang istri atau penggugat. Apakah sampai sekarang penggugat dan tergugat masih tinggal bersama? Keduanya sudah pisah rumah selama 1 tahun. Apakah selama tergugat pergi, keduanya masih ada komunikasi lagi? Keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi. Apakah saksi tahu di mana sekarang penggugat dan tergugat bertempat tinggal? Penggugat dan tergugat itu di rumahnya sendiri-sendiri, tidak tinggal bersama. Apakah pihak keluarga atau Anda pernah mendamaikan penggugat dan tergugat? Pihak keluarga sudah pernah mencoba namun gagal. Baik, pemeriksaan sudah selesai, silakan kembali keluar. Baik, terima kasih Yang Mulia. Baiklah, karena saksi-saksi dari penggugat sudah selesai, apakah saudara penggugat akan mengajukan saksi lagi? Tidak, Yang Mulia, sudah cukup. Selanjutnya pembuktian dari saksi-saksi tergugat. Apakah saudara tergugat sudah siap untuk mengajukan saksi-saksi? Tidak ada, Yang Mulia. Baik, pembuktian saksi-saksi dan surat-surat telah selesai. Silakan saudara penggugat dan tergugat bisa menyampaikan kesimpulan pada sidang pagi hari ini. Saya tetap dengan gugatan saya ingin bercerai dengan suami saya. Bagaimana saudara tergugat? Apakah kesimpulan saudara terhadap sanggahan dan pemeriksaan bukti-bukti yang telah saudara ajukan? Yang Mulia, saya sendiri, saya ingin sekali mempertahankan keluarga saya, Yang Mulia. Bagaimana? Baik, sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Sidang ditunda sampai hari Selasa depan 6 Agustus 2024 untuk musyawarah majelis hakim berupa putusan dan diperintahkan kepada saudara penggugat dan saudara tergugat supaya hadir kembali dalam sidang yang telah ditetapkan tanpa dipanggil lagi. Mengerti? Nanti Yang Mulia. Selanjutnya sidang dinyatakan ditutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Agama Islami yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis pada hari ini, Selasa, tanggal 6 Agustus 2024 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kemudian kami panggil para pihak nomor perkara 01234 garing PDTG garing 2024 garing PA Slawi antara saudari Qulubil A'yuni melawan saudara Diva Sohibul atau mewakili agar dapat masuk ke ruang sidang 1. Terima kasih. Bagaimana penggugat? Apakah ingin mengupayakan perdamaian dan mencabutnya? Tidak, Yang Mulia, saya tetap melanjutkannya. Baik, agenda pada sidang hari ini adalah hasil musyawarah majelis atau pembacaan putusan. Apakah hari ini saudara berdua sudah siap mendengarkan putusan? Siap, Yang Mulia. Kepada saudara penggugat dan saudara tergugat, mohon untuk mendengarkan putusan hasil musyawarah majelis hakim yang dilakukan pada tanggal Kamis 1 Agustus 2024. Putusan nomor 01234 garing PDT-T-G garing 2024 garing PA Slawi. Bismillahirrahmanirrahim. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara Qulubil A'yuni melawan Diva Sohibul. Pengadilan Agama telah mempelajari berkas perkara dan telah mendengar pihak penggugat dan tergugat memeriksa bukti-bukti. Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini
merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini. Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini mengadili: 1. Mengabulkan gugatan penggugat. Yang kedua, menjatuhkan talak 1 bain sughra tergugat bifasaqibul terhadap penggugat qulubil a'yuni. Yang ketiga, membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 650.000. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis 1 Agustus 2024 oleh kami, Rizky Subhan SHMH sebagai Ketua Majelis dan Eva Mardiana SHMH serta Muhammad Alvin SHMH masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi hakim anggota dan dibantu oleh Bapak Panitera Muhammad Ulil Asmi serta dihadiri penggugat dan tergugat. Saudara penggugat dan tergugat, apabila saudara tidak menerima putusan ini, saudara mempunyai hak untuk mengajukan upaya hukum banding terhitung 14 hari setelah putusan ini dibacakan. Mengerti? Mengerti yang mulia. Baik sidang Pengadilan Agama Slawi yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis pada hari ini Selasa 6 Agustus 2024 dinyatakan selesai dan ditutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.